Mengatasi gejala lumpuh. Jadi ada salah satu pertanyaan dari salah satu rekan kita, yakni tentang bagaimana cara mengatasi rawatan kesayangan kita yang kebetulan menunjukkan tanda-tanda kelumpuhan, ataupun ya mungkin katakan saja ya lumpuh lah seperti itu. Jawabannya tergantung dari penyebab awalnya, jadi tidak bisa digeneralisir. Kalau penyebab gejala lumpuh ataupun lumpuhnya itu karena benturan atau akibat sparring atau akibat terjepit kandang, mungkin ya bisa cukup dioleskan dengan minyak urut ataupun minyak apapun itu, yang penting hangat lah. Ya bisa rutin di pagi hari ataupun di sore hari sebelum merawatan kesayangan kita tersebut istirahat. Dan kalau ada bengkak ya diakibatkan karena mungkin sparring, benturan ataupun terjepit, itu bisa diberikan obat minumnya ya apa saja, merek apa saja, yang penting mengandung dexamethasone. Itu 2 kali sehari, di pagi hari dan di sore hari, dan tentu saja pemberiannya itu setelah makan. Pemberiannya itu cukup 1/4 tablet saja. Yang kedua, apabila gejala lumpuhnya itu disebabkan dikarenakan rawatan kita tersebut terlalu lama menghabiskan waktunya di dalam kandang box, plus juga mengalami kelebihan berat badan, ya cara mengatasinya cukup diumbar saja. Plus kalau jika memang memungkinkan atau jika memang di tempat teman-teman tersedia multivitamin B kompleks, berikanlah multivitamin B kompleks rutin ya setiap 3 hari sekali. Terutama di sini multivitamin B kompleksnya itu yang mengandung vitamin B12. Yang ketiga, apabila gejala lumpuhnya itu disebabkan oleh paparan virus. Dalam hal ini itu adalah virus ND ataupun kalau di tempat kami itu namanya SAMPAR. Biasanya ini musiman ya, menjelang musim pancaroba itu biasanya ya virus ini datang menyerang. Dan kalau sudah menyerang biasanya ya memang kalau memang lagi tidak beruntung satu kandang itu bisa habis. Dan kalaupun ada yang selamat biasanya ya itu dia tidak akan bisa normal 100%. Biasanya ada yang pincang, ada yang lumpuh, ada yang matanya itu agak rabun dan lain sebagainya. Apabila gejala lumpuhnya itu disebabkan oleh paparan virus, dalam hal ini sekali lagi virus ND, ya ini sepanjang sepengetahuan kami itu ya terima nasib saja alias tidak ada obatnya. Ya memang seperti itu, hanya saja itu bisa dicegah dengan cara pemberian vaksin rutin, terutama vaksin ND baik yang tetes ataupun yang suntik. Untuk vaksin yang tetes harganya murah meriah, mungkin yang untuk ini vaksin tetes ini biasanya untuk anakan ya. Jadi di bawah usia 2 bulan itu harganya untuk yang dosis untuk 500 ekor itu sekitar 50 ribuan kalau di tempat kami. Sedangkan untuk yang suntik ini untuk ayam yang dewasa itu yang 100 mili itu harganya sekitar 200 ribuan. Dan minimal ini sebaiknya kita berikan kepada rawatan kita itu minimal sekali seumur hidupnya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yakni tentang bagaimana cara mengatasi bubul. Ya, hanya saja di sini nih pertanyaannya kurang begitu jelas. Maksudnya bubul di sini apakah bubul yang di telapak kaki ataukah bubul gantung, atau bubul yang biasanya itu adanya di antara kaki dengan paha atau alias di sela-sela lututnya. Kalau yang dimaksud bubulnya itu yang di telapak kaki, ya mungkin ini untuk semua bubul ya. Prosesnya itu tidak bisa cepat. Bohong rasanya kalau kami mengatakan mungkin 2-5 hari ataupun ya 1 minggu udah sembuh total, itu rasanya nampak sekali bohongnya. Ya berdasarkan pengalaman kami mungkin ya kalau sembuh total itu rasanya tidak mungkin, tapi kalau bubulnya copot ataupun lepas itu bisa jadi. Biasanya itu antara 1-2 minggu yang biasa kami lakukan pengobatannya, itu bubulnya sudah bisa lepas ataupun copot.
Jadi pengobatannya cukup simpel sih sebetulnya. Ya, kalau memang ada rezeki bisa menggunakan plester bubul yang banyak sekali dijual di online shop, atau bisa juga menggunakan bahan alami, bisa menggunakan kapur sirih yang dicampur dengan sabun colek, atau bisa juga menggunakan sabun cuci piring yang padat atau sabun cuci piring yang batangan, itu juga bisa. Caranya cukup mudah ya, kalau menggunakan plester bubul ya tinggal ditempelkan plesternya, terus kemudian diperban, dipastikan agar istilahnya tuh benar-benar menempel pada bubulnya. Kalau menggunakan sabun colek plus kapur sirih ya tinggal dicampurkan saja kapur sirih dengan sabun colek, terus kemudian kita oleskan ke dalam bubulnya atau ke telapak kaki yang terkena bubul, terus kemudian kita tutup menggunakan perban sampai rapat, kemudian kira-kira antara 2 sampai 3 hari dicek bubulnya apakah sudah bisa dilepas atau belum. Hanya saja kalau menggunakan sabun colek plus kapur sirih ini agak keras ya. Jadi kalau kita istilahnya terlambat ngeceknya, terkadang itu malah makan ke telapak kakinya sehingga biasanya menyebabkan iritasi ataupun luka. Kemudian kalau mengobati bubulnya itu menggunakan sabun cuci piring batangan, ya ambil secukupnya saja sabun cuci piring batangan, terus kemudian kita tumbuk atau kita penyet-penyet lah supaya dia lembut dan kalis. Lalu kita tempelkan ke telapak kaki yang mengalami bubulan. Kemudian kita perban sampai benar-benar rapat supaya tidak ada kotoran yang masuk, dan diganti setiap antara 3 sampai 5 hari sekali atau sampai dirasa sabun cuci piring yang kita pasang di telapak kakinya tersebut habis. Ulangi prosesnya sampai benar-benar copot bubulnya sampai ke akar-akarnya. Dan penting untuk diingat untuk tidak memaksakan. Jadi jangan pernah memaksakan atau mencabut paksa bubul yang ada di telapak kaki daripada rawatan kesayangan kita, karena nanti itu malah bisa menyebabkan luka, infeksi, dan hal tersebutlah yang nanti malah akan memperlama ataupun menghambat proses penyembuhan daripada bubul rawatan kesayangan kita. Jadi cukup di setiap pergantian perbannya atau prosesnya. Jadi sebelum kita ganti sabun cuci batangannya lagi terus kita perban, itu kita bersihkan dulu lah atau kita lap-lap dulu lah menggunakan air hangat. Biasanya nanti ya pada saat kita bersihkan tersebut, bubulnya itu akan copot dengan sendirinya atau mudah lepas dengan sendirinya tanpa harus kita paksa. Biasanya itu prosesnya kalau yang berdasarkan pengalaman kami itu, kalau ya bubulnya tidak terlalu parah, itu biasanya cukup 1 kali sudah beres. Ataupun yang mungkin yang agak-agak lumayan kasus bubulnya itu bisa antara 2 sampai 4 kali. Pokoknya tidak sampai 2 minggu itu biasanya udah copot. Kalau bubulnya udah copot, sudah lepas sampai ke akar-akarnya, nanti tidak perlu kita berikan sabun cuci piring lagi. Jadi cukup kita berikan ya katakan saja betadine lah seperti itu. Namun setelah kita berikan betadine, pastikan untuk memberikan atau menutupnya dengan perban. Karena kulitnya kan biasanya masih tipis tuh. Nah, jadi kalau tidak kita tutup dengan perban, biasanya nanti malah luka lagi dan menjadi bubul lagi. Jadi setelah bubulnya itu benar-benar lepas sampai ke akarnya, kita berikan betadine atau obat luka apapun lah. Kemudian pastikan untuk kita menutupnya kembali sampai benar-benar kulitnya itu berganti dengan sempurna untuk mencegah pengulangan bubulnya itu kambuh kembali. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, yakni tentang bagaimana cara mengatasi penurunan nafsu makan pada rawatan kesayangan kita. Yang pertama, pastikan rawatan kita tersebut dalam keadaan sehat walafiat. Karena biasanya kalau ada sakit ataupun menunjukkan gejala sakit, memang nafsu makannya itu menurun. Jadi sehatkan terlebih dahulu. Atau mungkin kalau sehat tapi cacingan, ya hilangkan dulu atau buang dulu cacingnya.
Kalau dia memang benar-benar cacingan, bisa menggunakan obat cacing ya merek apapun itulah yang sekiranya mudah dan dapat teman-teman jumpai di sekitar daerah teman-teman. Atau kalau mungkin rekomendasi yang kami rekomendasikan itu adalah obat cacing impor dengan merek Astik. Kemudian bisa juga dengan cara kita mengurangi ransum pakan yang biasanya kita berikan. Kalau biasanya itu takarannya satu ekornya itu adalah mungkin 1 ons, ya kita kurangi untuk sekitar 2 sampai 3 hari itu kita hanya memberikannya 0,8 ons saja. Dan pemberiannya itu harus rutin ya, dalam artian misalkan kalau sarapan jam 7 ya jam 7 terus, jangan berubah-ubah. Ataupun kalau makan sorenya itu antara jam 4 sampai setengah 5, ya jam seperti itulah, jangan berubah-ubah. Jangan misalkan nanti sarapannya biasanya jam 7 kita berikan jam 10, atau makan sorenya itu jam 4 sampai setengah 5 kita berikan jam 3. Nah biasanya itu juga berpengaruh juga untuk ya nafsu makannya. Biasanya itu ya nafsu makannya menjadi berkurang seperti itu. Cara yang berikutnya adalah dengan rutin memberikan multivitamin B kompleks setiap antara 2 sampai 3 hari sekali jika memang dirasa nafsu makannya itu bermasalah. Untuk merek multivitamin B kompleksnya yaitu terserah lah yang sekiranya aksesnya itu mudah untuk teman-teman dapatkan. Dan kalau memang ya dirasa sulit untuk mendapatkan multivitamin B kompleks, ataupun teman-teman ingin menggunakan bahan yang alami atau yang herbal, ya cukup menggunakan parutan daripada induk kunyit ataupun temulawak. Dengan dosisnya ataupun porsinya atau besarannya itu adalah sebesar 1 ruas jari telunjuk kita, ataupun lebih mudahnya ya mungkin sebesar paruh daripada rawatan kesayangan kita yang mengalami penurunan nafsu makan tersebut. Pemberiannya itu sebaiknya kalau kami yang biasa lakukan itu adalah antara 15 sampai setengah jam sebelum rawatan kami itu kami berikan makan. Dan biasanya itu kami berikan ya di sore hari ataupun di pagi hari lah. Intinya itu adalah antara 15 menit sampai 30 menit sebelum merawatan kesayangan kita itu kami beri makan. Demikianlah teman-teman yang bisa dan dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Apabila ada hal yang kurang jelas ataupun ada hal yang ingin ditanyakan, silakan saja teman-teman tinggalkan jejak di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan terima kasih.